netizen, apa kabar Anda hari ini? Weekly News Koarmada 2, spesial edisi minggu terakhir Agustus dan masih dalam bulan Trisila Angkatan Laut kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Nina, Saya Konita, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Kolat Koarmada 2 laksanakan penilaian uji terampil pangkalan tingkat 1 dan tingkat 2 di Lanal Palu dan Lanal Kendari. Tim uji terampil Kolat Koarmada 2 melaksanakan penilaian uji terampil pangkalan tingkat 1 dan tingkat 2 di wilayah kerja Lantamal 6 Makassar beserta Lanal dalam jajarannya yang diawali dari Lanal Palu, kemudian Lanal Kendari. Kegiatan penilaian ini sebagai salah satu fungsi komando untuk mengukur tingkat keberhasilan latihan, juga sebagai gambaran kesiapan tempur pangkalan dalam proses pencapaian kesiapan dan kesiagaan operasional sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-77 TNI Angkatan Laut, Koarmada 2 gelar baksos dan kesehatan. Masih dalam rangkaian kegiatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut yang bertajuk dari Pekik Merdeka hingga Gelora Jales Veva Jaya Mahe, Koarmada 2 menggelar kegiatan bakti sosial dan kesehatan meliputi vaksinasi dan donor darah yang dilaksanakan di Puskesmas Bulak Banteng, Surabaya. Kegiatan baksos dan kesehatan ini melibatkan 55 personil tenaga medis yang berasal dari Diskes Koarmada 2 dan Puskesmas Bulak Banteng, serta PMI Surabaya. Tak hanya itu, Koarmada 2 juga menggelar anjang sana ke beberapa panti asuhan serta memberikan santunan dan bingkisan berupa sembako kepada pihak panti asuhan. Kas Koarmada 2 terima rombongan Napatilas Old Navy 2022. Kas Koarmada 2 Laksma TNI Andi Abdul Aziz SHMM mewakili Pang Koarmada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS menerima kedatangan rombongan Napaktilas Old Navy 2022 yang dipimpin Laksamana Purnawirawan Bernard Ken Sondak bertempat di Longs Majapahit Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan rombongan Napaktilas Old Navy 2022 di Koarmada 2 dilanjutkan mengunjungi Monumen KRI Nanggala, Flat House, dan KRI Dr. Suharto 990. Selama kegiatan di Koarmada 2, rombongan didampingi oleh Dan Satban Koarmada 2 dan Komandan KRI Soputan 923. Tingkatkan profesionalisme dan naluri tempur. Prajurit KRI Hiu 634 gelar Ton Tangkas. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI tahun 2022, Komandan KRI Hiu 634 membuka perlombaan Ton Tangkas yang diikuti oleh seluruh prajurit KRI Hiu. Pada kesempatan tersebut, Komandan KRI juga memotivasi semua tim peserta lomba agar sekuat tenaga berusaha menjadi yang terbaik, sekaligus membuktikan bahwa satuannya berhasil dalam pembinaannya. Kas Koarmada 2 pimpin upacara penutupan TMMD ke-114 tahun 2022 di Lamongan. Kas Koarmada 2 Laksma TNI Andi Abdul Aziz SHMM mewakili Pang Koarmada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS menutup secara resmi program TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 tahun anggaran 2022 yang digelar di lapangan desa Tunggun Jagir, Mantup, Lamongan. Kegiatan TMMD ini diharapkan dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat dalam mengakselerasi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah tugas operasi mendukung kegiatan ASEAN Navy SEAPS Meeting di Bali, KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI Sultan Hasanuddin 366 laksanakan latihan bersama. Dua KRI jajaran Satkor Koarmada 2 yakni KRI REM 331 dan KRI SHN 366 di tengah tugas operasi mendukung kegiatan ASEAN Navy Chief Meeting di Bali. Keduanya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melaksanakan latihan bersama di perairan Laut Bali. Latihan bersama ini bertujuan untuk mengasah profesionalitas juga naluri tempur para prajurit sesuai perintah Pang Koarmada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS.
Di tengah melaksanakan tugas operasi, KRI Fathahillah 361 laksanakan program peduli kasih di perbatasan Malaysia. KRI Fathahillah 361 BKU Guspurla Koarmada II saat sandar di Dermaga Sei Pancang, Sebatik, Kalimantan Utara menggelar program peduli kasih dengan memberikan paket sembako kepada panti asuhan dan masyarakat Pulau Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan RI dan Malaysia. Hal ini dilaksanakan sesuai arahan Pangko Armada II, Laksda TNI TSNB Huta Barat, dan selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwasanya keberadaan TNI Angkatan Laut di mana saja harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Penyambutan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dalam rangka selesai Latma Multilateral Limpek tahun 2022 dan KRI Pulau Rengat 711 serta KRI Pulau Rupat 712 dalam rangka selesai Latma Joint Minex Pandu 2022. Kas Koarmada II Laksma TNI Andi Abdul Aziz SHMM mewakili Pangko Armada II Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat MMS menyambut kedatangan Satgas Latma Rimpek tahun 2022 yang dilaksanakan di Hawaii, Amerika Serikat dan Latma Joint Minex Pandu tahun 2022 yang dilaksanakan di Singapura bertempat di Dermaga Madura Ujung, Surabaya. Latma Rimpek tahun 2022 ini melibatkan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dan 35 prajurit marinir. Sedangkan untuk pelaksanaan Latma Joint Minex Pandu tahun 2022 melibatkan KRI Pulau Rengat 711 dan KRI Pulau Rupat 712 jajaran unsur Satran Koarmada II. Selesai prosesi penyambutan Satgas Latma Rimpek dan Satgas Latma Joint Minex Pandu tahun 2022, Kas Koarmada II dan pejabat utama Koarmada II menerima paparan selama pelaksanaan Latma Rimpek di Longroom KRI GNR 332 oleh dan Satgas Latma Rimpek Kolonel Laut Pelaut Lewis N. Nainggolan. Jelang Latma Malindo 2022 antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia, kapal perang TLDM merapat di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya. Menjelang pelaksanaan Latma Malindo Jaya 2022, sebanyak 2 kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia sandar di Dermaga Madura Koarmada II Ujung, Surabaya. Adapun 2 kapal perang tersebut adalah KD Sri Indra Sakti 1503 dan KD Lekiu 30. Latihan bersama ini selain melibatkan kapal perang TLDM, juga melibatkan kapal perang TNI Angkatan Laut, yaitu KRI RE Marta Dinata 331, KRI Tombak 629, dan juga melibatkan prajurit pasukan Katak dari 2 negara sahabat. Hadir dalam penerimaan kapal perang TLDM tersebut dan Satgas Latma Malindo Jaya 2022, Kolonel Laut Pelaut Nopriyadi, Asintel Lantama 5 Surabaya, dan Asops Lantama 5 Surabaya. Ya netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik seputar Koarmada II hanya di akun media sosial resmi Koarmada II. Koarmada II siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalas Veva, Jaya Mahe.